Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat pengajian kitab Sahih Muslim dimanapun berada, mari kita mulai dengan berkirim Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ila jami'il anbiya والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يعلي درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفدي بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا semuanya an Abdir Razzaq qala ibnu Rafi'in haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Ibn al-Musayyab an Abi Hurairah qala Abu Hurairah berkata syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Satu ketika kami umat Islam, kata Abu Hurairah, ikut dalam perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lirajulin mimman yud'a bil Islam. Faqala kemudian Rasulullah katakan lirajulin bagi orang mimman dari kalangan orang yud'a bil Islam yang dipanggil siapa man bil Islami dengan Islam. Maksudnya pada momen perang Hunain itu Rasulullah berkomentar tentang salah seorang di antara umatnya. Rajulun mimman yud'a bil Islam. Muslim. Umat orang muslim. Salah satu orang Islam. Kata Rasulullah, hada min ahlin nar. Orang ini termasuk ahli neraka. Falamma hadarna al-qitala, maka tatkala menghadiri kami al-qitala kepada peperangan, qatalar rajulu qitalan syadidan. Berperang siapa rajul qitalan syadidan dengan peperangan yang amat kuat, amat mengagumkan. Karena rajul ini berani dan punya kekuatan. Fasobathu jirahatun, kemudian menimpahu kepada rajul jirahatun apa luka. Fakila kemudian dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulul ladzi qulta lahu anifan, orang yang kau katakan, qulta mengatakan engkau lahu kepada ladzi anifan barusan, orang yang kau katakan sebagai ahli neraka tadi, innahu min ahlin nar, bahwa rajul itu min ahlin nar. Fa innahu sesungguhnya rajul qatala al-yauma qitalan syadidan. Dia berperang hari ini dengan amat mengagumkan. Dia memakan banyak korban dari kalangan musyrikin. Sangat berani sekali, gagah, berani. Waqad mata, dan dia sudah mati. Mati dalam peperangan. Orang-orang mengira
dia ini adalah orang yang mati syahid. Satu, dia muslim, yang kedua berperang bersama Nabi dan memakan banyak korban di kalangan umat musyrik, di kalangan orang-orang musyrikin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, ilan nar, dia masuk neraka nanti. Fakada ba'dul muslimina ayyartaba, maka hampir ba'dul muslimina ayyartaba. Nah, pada saat itu umat Islam pada ragu semua dengerin Nabi. Kok bisa orang Islam ikut perang, berani membunuh banyak korban, memakan banyak korban dari kalangan musyrikin, dibilang ilanar oleh Nabi. Wabainama hum ala dzalika, maka tatkala adapun mereka ala dzalika ayyala, ada pada keraguan ayil irtiab, idkila innahu lam yamut. Pada saat umat Islam masih ragu, was-was, kok bisa ya Rasulullah bersabda begitu? Orang dia berperang dengan amat serius, amat gagah. Idkila innahu lam yamut. Lalu ada yang bilang bahwa orang tadi masih belum mati. Walakin nabihi jirohan syadidan, akan tetapi pada rajul itu ada luka yang amat parah. Falamma kana minal laili, maka tatkala ada siapa rajul minal laili, ialah di malam hari, lam yasbir, tak sabar siapa rajul alal jirohi, atas lukanya, faqatala nafsahu, kemudian dia bunuh diri. Ternyata yang dikira mati masih hidup. Masih hidup tapi terluka parah. Pas sudah malam, dia nggak sabar, nggak kuat nahan rasa sakit, akhirnya dia bunuh diri. Fa ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa dia bunuh diri. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, asyhadu anni Abdullah wa rasuluh, saya bersaksi bahwa saya ini hamba Allah dan utusan Allah. Tsumma amara Bilalan, kemudian memerintah kepada Bilal, Nabi perintah Bilal untuk kasih pengumuman. Fanada finnas, kemudian berteriak siapa Bilal, finnasi, di tengah orang-orang, innahu, boleh annahu, fanada innahu annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah. Maksudnya benar-benar tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir, Allah menguatkan agama ini birrajulil fajir, dengan orang yang fajir, orang yang apa ya? Orang jelek, orang durhaka, orang kurang ajar, gitulah kira-kira. Mana tadi? Hilang punya saya. Oh ini. Ini satu contoh bahwa kita tidak boleh berpedoman kepada amal kita, karena boleh jadi tidak boleh sombong dengan amal kita, karena boleh jadi digerakkan oleh Allah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Secara zahir, orang tadi dianggap sebagai ahlul jannah oleh orang-orang, karena dia berperang dengan amat gagah, membunuh banyak dari kalangan orang-orang musyrik. Tetapi pada akhirnya dia tidak sabar. Dia dikatakan oleh Nabi sebagai ahlun nar, sebagai penghuni neraka. Sudah barang tentu Nabi bersabda demikian
atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rajul ini akan masuk neraka. Dan ini yang penting lagi. Kalian tidak usah kaget kalau ada orang yang loyal sekali kepada agama ini, ada biaya apa dia bertanggung jawab, ada iuran apa dia ada paling depan, nyumbang paling besar, ada kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi sholatnya bermasalah, puasanya bermasalah. Nah ini kata para ulama sesuai dengan hadis, innallaha yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah menguatkan agama ini dengan orang yang kurang ajar, dengan orang yang fajir bisa makna fasik, dengan rajul yang fasik, sama kayak yang tadi itu, membunuh banyak orang dari kalangan musyrikin tapi akhirnya dia mati su'ul khotimah. Nah orang tadi itu ya ar-rajulul fajir yang disebut di dalam hadis ini. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ar-rajulul fajir ini ulama su', ulama ud-dunya. Ar-rajulul fajir itu ulama su' atau ulama dunia menurut Al-Imam Al-Ghazali. Dia belajar habis-habisan, belajar mati-matian, berdarah-darah, sampaikan pesan-pesan Rasulullah kepada umat, tetapi dia tujuannya hanya untuk dunia, tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ikhlas menyampaikan pesan-pesan Rasulullah, tetapi tujuannya karena untuk dunia, ingin dapat bagian dari nasibun minat dunia, pengen dapat bagian dari dunia, pengen dapat pangkat, pengen dapat jabatan dan lain-lain. Nah itu kata Al-Ghazali, ar-rajulul fajir itu artinya ulama su'. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Yaqub wa ibnu Abdurrahman al-Qariyu hayyun minal Arab. Qarah, Qariyu kan nisbat Qariyu. Qara itu hayyun minal Arab, kabilah Arab, salah satu kabilah Arab. An Abi Hazim an Sahli bin Sa'id an Sahlin ibni Sa'din as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna. Rasulullah berperang melawan orang-orang musyrik. Maksudnya Rasulullah dan pasukan umat Islam. Fakta talu akhirnya berperang mereka Rasul dan al-musyrikun. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi, maka ini cerita lengkapnya di sini. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi, maka tatkala menuju siapa Rasulullah ila askarihi, ke askar ini maknanya tentara, tapi di sini maknanya pusat tentara ya, ke base camp lah, ke base camp. Wa malal akharuna ila askarihim, dan orang-orang musyrik juga balik ke pusat atau ke base camp mereka. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ialah di kalangan sahabatnya Rasulullah rajulun la yada'u lahum syahaddatan. Ada lelaki pemberani sekali, la yada'u yang tak meninggalkan, rajul lahum bagi musyrikin, syahaddatan kepada orang yang tersesat, maksudnya orang yang sendirian. Jadi kan orang-orang musyrikin ini pada berbondong-bondong untuk balik ke base camp mereka. Nah, lalu dari kalangan Rasulullah, dari kalangan sahabatnya Rasulullah, ada satu orang yang amat sangat pemberani. Kalau ketemu sama satu orang musyrik yang tertinggal dari kelompoknya, langsung dihajar, dihabisi, langsung dibunuh. Illa taba'aha, kecuali mengikuti rajulha kepada syaddah yadribuha bisayfihi, memenggal, membunuh siapa rajulha kepada syaddah bisayfihi, dengan pedangnya rajul. Nah, rajul ini namanya Kuzman ya, ingat-ingat. Rajul ini namanya Kuzman. Faqalu, kemudian ashabu Rasulillah bersabda, ma ajza'a minna al-yauma ahadun kama ajza'a fulanun. Tidak ada yang cukup minna dari kami al-yauma sekarang, adun siapa seorang pun, kama ajza'a fulanun sebagaimana fulan.
bisa agna, maknanya bisa ndak ada yang lebih berani kecuali fulan. Ajza'aya bisa bermakna agna, nggak ada yang cukup, maksudnya cukup masuk kategori sebagai seorang pemberani syahid kecuali fulan. Saking kagumnya kepada rojul yang bernama Guzman tadi, berani, gagah, kuat, bertarung dengan amat mengagumkan, sampai jadi perbincangan di kalangan umat Islam pada saat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu min ahlin nar. Tapi Rasulullah bersabda, sudah barang tentu atas wahyu, bahwa orang itu min ahlin nar. Dia itu ahlin nar. Faqala rajulun minal qaumi. Akhirnya ada satu orang minal qaumi ay min ashabi Rasulillah. Ada satu orang yang ingin membuktikan sabda Rasulullah bahwa orang ini termasuk penghuni neraka. Wong kalau dilihat secara zahir amalnya itu min amali ahlil jannah. Ana sahibuhu abadan. Saya akan menemani dia. Maksudnya menemani untuk melihat apa faktor yang menyebabkan dia masuk neraka. Apa penyebab dia masuk neraka? Dibilang oleh Nabi sebagai penghuni neraka. Qala kemudian berkata siapa Sahal? Fakharaja rajulun. Fakharaja kemudian keluar siapa? Rajulun minal kaum ma'ahu bersama rajul yang pertama tadi, Guzman, ma'ahu bersama Guzman. Sudah sebut aja biar enggak iltibas ya. Kullama waqafa maka tatkala diam siapa Guzman, waqafa maka diam pula siapa rajulun minal kaum, mulazim, sahib, mahu bersama Guzman. Wa idza asra'a ketika mempercepat siapa Guzman, asra'a ma'ahu. Maka cepat siapa rajul mulazim minal kaum yang nemenin maksudnya, mahu bersama Guzman. Qala fajurihar rajulu jurhan syadidan. Kemudian qala berkata siapa Sahal, fajurihar rajulu jurhan syadidan. Dilukai siapa rajul yang pemberani Guzman jurhan syadidan dengan luka yang amat parah. Fasta'jalal mauta kemudian dia ingin segera mati. Fawada'a nasla sayfihi meletakkan siapa Guzman nasla sayfihi akan gagang pedangnya bil ardi di tanah wa dubabahu sedang ujung pedangnya baina thadiyaihi di tengah susunya ya, taruh tengah-tengah di dadanya. Tsumma tahamala menekan siapa Guzman ala sayfihi atas pedangnya faqatala nafsahu bunuh diri akhirnya. Jadi Guzman yang dinilai oleh umat Islam para sahabat sebagai orang pemberani, satu ketika dia dilukai dan terluka amat sangat parah, dia nggak sabar dengan lukanya, akhirnya bunuh diri. Fa kharajal rajulu ila Rasulillah. Keluar siapa rajul yang nemenin ila Rasulillah menuju Rasulullah. Faqala kemudian rajul yang nemenin tadi bilang asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Baru percaya akhirnya. Penyebab dia masuk neraka itu ya karena dia bunuh diri. Qala wa madzaka. Kata Rasulullah bersabda, "Wa madzaka apa itu? Ada apa? Ada apa?" Qala berkata siapa rajul, "Ar-rajulul ladzi dzakarta anifan." Orang yang kau sebut barusan annahu min ahlin nar, bahwa dia adalah ahli neraka. Fa'adzaman nasu ala dzalika. Kemudian keberatan siapa? Fa'adzaman nasu dzalika. Keberatan siapa orang-orang dzalika kepada hal itu? Ya bagaimana enggak keberatan? Orang kan pada was-was. Sudah ikut perang bersama Rasulullah, ikut jihad, lalu dibilang sebagai ahli neraka. Orang-orang pada ketakutan, was-was. Wajar kan? Pada was-was, pada ketakutan, pada nggak percaya kalau dia sebagai ahli neraka. Akhirnya setelah diteliti, ketahuanlah sebab dia masuk neraka. Yaitu karena dia bunuh diri, nggak sabar atas luka yang dia alami. Fakultu kemudian aku berkata, ana lakum bihi. Fa'adzaman nasu dzalika. Fakultu kemudian aku berkata, ana adapun aku lakum ialah bagi kalian bihi dengan Guzman. Maksudnya saya bertanggung jawab untuk meneliti Guzman, nyari faktor yang mengantarkannya menjadi ahli neraka. Fa kharajtu fi talabihi,
Aku keluar mencari dia, mencari Gusman hatta juriha jurhan sadidan, sampai dia dilukai dengan luka yang amat parah. Fastajal mauta, dia buru-buru meninggal, pengen atau menyegerakan meninggal. Fawadu anas la sayfi bil ardi wa dubabahu baina thadyihi. Ini ada begini punya saya di kitabnya. Tsumma tahamala alaihi, kemudian menekan siapa Gusman alaihi atas saif, faqatala nafsahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dalika, kemudian Rasulullah bersabda ketika itu, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya orang sungguh beramal siapa rajul amal ahlil jannah, sebagaimana amalnya ahli surga, fima yabdu pada apa-apa yang terlihat linnasi bagi orang-orang, wa huwa min ahlin nar, padahal dia ahli neraka. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Ada orang yang beramal sebagaimana amalnya penghuni neraka, kelihatannya wa huwa min ahlil jannah, padahal dia ahli padahal dia ahli surga. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Boleh jadi kita, naudzubillah, seseorang beramal sebagaimana amalnya ahli surga, rajin sholat, rajin puasa, kalau perempuan pakai kerudung, tapi akhir-akhir di kemudian hari karena sudah lama bosan, nggak mau sholat, nggak mau puasa, buka kerudung. Naudzubillah, sama. Yang laki-laki juga demikian, rajin sholat, rajin puasa, ternyata di kemudian hari bosan, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Nggak ada yang tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal ini penentunya ya nanti kalau sudah meninggal. Boleh jadi orang kelakuannya seperti kelakuannya penduduk neraka. Nggak sholat, nggak puasa, ugal-ugalan, ganggu orang lain. Tapi di akhir, detik-detik terakhir, dia diberi hidayah oleh Allah, tobat, tobatnya diterima, hingga akhirnya dia min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Nggak ada yang tahu. Makanya kita tidak boleh berpedoman kepada amal kita. Harus was-was, harus curiga kepada amal kita. Khauf namanya ya. Tetapi kita juga tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, ini yang disebut bainal khaufi war rajai. Kita harus takut, jangan-jangan kita beramal secara zahir amalnya ahli jannah, amalu ahli jannah. Tetapi pada kenyataannya digerakkan oleh Allah sebagai amalu ahli nar, amalnya penghuni neraka. Tetapi selain kita harus takut, curiga, kita harus harap-harap kepada Allah bahwa rahmatnya Allah itu luas dan akan diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, itu namanya bainal khaufi war raja'i. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Zubair wa huwa Muhammad bin Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Syaibun qala sami'tu al-Hasan yaqul inna rajulan mimman kana qablakum, sesungguhnya seseorang mimman kana qablakum, dari kalangan sebelum kalian, maksudnya sebelum umat Nabi, kharajat bihi qurhatun, keluar bihi pada rajul apa, luka, ada lukanya. Falamma adathu, maka tatkala menyakiti apa korhau kepada rajul, intaza asahman, dia ambil panah, mingkinanatihi, dari wadahnya panah, fanaka'a, kemudian melukai rajul, ha kepada korhah, dikuliti, dilepas lukanya. Falam yarqa, kemudian tak
tak berhenti ada apa darah hatta mata sampai mati. Nggak sabar ada luka dikuliti lukanya, dilepas sampai akhirnya keluar darah dan meninggal. Qala rabbukum, kemudian Tuhan kalian berkata, qad haramtu alaihil jannata, sungguh aku haramkan alaihi atas rajul al jannata, kepada surga. Tsumma madda yadahu ilal masjid, kemudian menjulurkan siapa Hasan yadahu, kepada tangannya Hasan, ilal masjid, ke masjid, masjid Basra maksudnya. Faqala, kemudian berkata Hasan, wallahi, iya wallahi demi Allah, laqad haddatsani, menceritakan nih kepadaku bihadal hadis, dengan hadis ini, Jundabun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadal masjid, di masjid ini, di masjid Basra. Ini penjelasannya, takwilnya mirip-mirip seperti kemarin ya. Kalau umat Islam bagaimana, apa benar khulud khulud dan mukhallad dan finnar dan seterusnya, itu sudah pada perjumpaan atau pengajian kemarin. Qala wa haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddami qala haddatsana Wahbun qala haddatsana Wahbu bin Jaririn qala haddatsana Abi qala sami'tul Hasana yaqul haddatsana Jundab bin Abdullah al-Bajali fi hadzal masjid, famanasina, maka tak lupa kami, wa manaksya, dan takut kami, ayyakuna, apa ada, Jundabun, siapa Jundab, kadzaba ala Rasulillah, saya tidak lupa terhadap apa yang disampaikan, dan kita tidak khawatir bahwa Jundab akan bohong atas nama Rasulullah, dia perawi terpercaya. Qala, berkata Jundab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja bi rajulin fi ma kana qablakum, keluar bi rajulin, pada orang, fi man kana qablakum, pada umat sebelum kalian, khurajul, luka. Fadzakara nawahu, kemudian menyebutkan Jarir nawahu, nahwa hadithi Syaiban. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harbin, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.